semuanya? Baik. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Silvana. Saya Sri Januarti. Saya Panji Bagaskoro. Saya Agun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa, kita berkumpul pada pagi hari ini untuk mendalami sebuah topik yang sangat fundamental bagi eksistensi bangsa kita, yaitu Pancasila. Lebih dari sekedar 5 sila, Pancasila adalah jiwa, ideologi, dan way of life bangsa Indonesia. Mari kita renungkan bersama seberapa dalam kita memahami Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep dan urgensi. Konsep tentang ideologi negara karena ideologi negara merupakan sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu kita mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan untuk terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Konsep dan urgensi. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup kita. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan, salah satunya paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi ini merupakan era saling berhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur mempengaruhi ideologi Pancasila yaitu unsur ateisme yang terdapat di dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Adapun yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Jadi untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Ibu April. Yang ketiga, unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Unsur penting dalam kependudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dan kekasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua, aktualisasi 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Kependudukan Pancasila sebagai ideologi negara oleh penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang keempat,
Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologi yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mencolok atau berlebihan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sumber politis sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antara umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengembalian keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu seorang perumus Pancasila, bahkan menggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasacom. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1960 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasinya.
Tiga, meningkatkannya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan sebagai banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan pergantian kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Selanjutnya akan disampaikan Tuan Abu. Mendekripsikan esensi dan urgensi. Satu, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi. A. Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar sumber dari yang ada di kehidupan masyarakat. B. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Dimensi fleksibilitas, mengandung referensi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang mengandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus adil dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi diikuti hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai menuntun warga negara. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk melihatkan peran ideologi negara sebagai penuntun moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga ancaman berupa penyelenggaraan terorisme dan korupsi dapat dicegah. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Izin bertanya ya terkait pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 ya. Oke, seperti yang kita tahu bahwasannya ideologi di setiap negara itu terbagi atas dua, ideologi tertutup dengan ideologi terbuka. Seperti yang kita ketahui, untuk ideologi tertutup itu adalah negara-negara yang dimana itu mengandung dengan sistematis seperti China, terus ada Korea Utara, terus ada Rusia serta Uni Soviet yang tadi telah dijelaskan. Nah, untuk ideologi terbuka ini seperti Indonesia, Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, pertanyaan dari saya ini menyangkut kepada dari penyampaian materi yang dimana apa bukti nyata yang bisa dirasakan masyarakat warga negara dengan adanya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
menjawab pertanyaan dari Ferdi Albar, yang dimana gimana sih kita nerapin ideologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari kami, contohnya tuh misalnya kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila membuka pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik teman-teman, apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan kami yang tadi? Apakah jelas semua? Jelas. Apakah ingin ada yang bertanya lagi? Silakan angkat tangan. Baik, sekian kalau sudah jelas untuk materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.